Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mafia Sekolah, channel yang membahas materi dan soal matematika, fisika, dan kimia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 12, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Sebelum kita membahas sifat koligatif larutan, di sini kita akan bahas dulu satuan konsentrasi yang digunakan dalam perhitungan sifat koligatif larutan itu sendiri. Nah, jadi satuan-satuan konsentrasinya ada fraksi mol, kemudian ada namanya molaritas dan molaritas. Pertama kita bahas dulu fraksi mol. Fraksi mol ini biasanya dilambangkan dengan huruf X. Nah, apa itu fraksi mol? Fraksi mol adalah jumlah mol terlarut atau pelarut dalam mol larutannya. Jadi, jumlah mol terlarut atau pelarut dalam mol larutannya. Nah, inilah yang disebut dengan fraksi mol. Jadi fraksi mol itu jumlah mol terlarut atau jumlah mol pelarut dalam mol larutannya. Jadi kita tahu larutan itu ada zat terlarut, kemudian ada yang namanya zat pelarut. Contoh, misalkan di dalam wadah yang berisi air, itu kita masukkan gula misalkan. Nah, yang mana yang dikatakan dengan zat terlarut dan yang mana yang dikatakan dengan zat pelarut? Nah, zat pelarutnya itu adalah air. Jadi di sini pelarutnya adalah air, kemudian zat terlarutnya adalah gula. Nah, ini zat terlarut. Nah, sehingga fraksi mol itu dibedakan dengan fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Jadi fraksi mol itu ada dua. Jadi fraksi mol zat terlarut itu jumlah mol terlarut per jumlah mol terlarut tambah mol pelarut. Kemudian untuk fraksi mol pelarut itu jumlah mol pelarut per jumlah mol zat terlarut ditambah jumlah mol zat pelarut. Nah, kalau kita jumlahkan fraksi mol zat terlarut dengan fraksi mol zat pelarut itu harus sama dengan 1. Jadi XP tambah XP itu sama dengan 1. Jadi XP itu ini keterangannya. XT itu fraksi mol zat terlarut, fraksi mol terlarut. Kemudian XP itu fraksi mol pelarut. Kemudian NT itu jumlah mol terlarut. Kemudian NP jumlah mol pelarut. Nah, jadi fraksi mol zat terlarut itu dia akan sebanding dengan jumlah molnya.
Kemudian fraksi mol zat pelarut juga sebanding dengan jumlah mol pelarutnya. Contoh, sebanyak 27,6 gram etanol. Etanol itu rumus kimianya C2H5OH. Dilarutkan dalam 54 gram air dengan ARC itu 12, H-nya 1, O-nya 16. Yang ditanya adalah hitunglah A fraksi mol etanol. Kemudian yang B fraksi mol air atau H2O. Nah, sebanyak 27,6 gram etanol C2H5OH dilarutkan dalam 54 gram air. Nah, ini airnya C itu 12, H-nya 1, O-nya 16. Itulah fraksi mol etanol. Nah, kita jawab. Jadi 27,6 gram etanol ini merupakan massa zat terlarutnya nih. Jadi ini massa terlarut, ya kan? Kemudian 54 gramnya ini disebut dengan massa pelarut. Nah, kita harus bedakan yang mana yang terlarut, zat terlarut, dan mana zat pelarut. Nah, yang A ini fraksi mol zat etanol. Jadi X C2H5OH itu sama dengan molnya, mol C2H5OH per mol C2H5OH tambah mol H2O. Jadi C2H5OH ini merupakan terlarutnya nih. Jadi yang ditanyakan fraksi mol zat terlarut, jadi sebanding dengan jumlah mol zat terlarutnya per jumlah mol larutannya. Jadi larutan itu jumlah molnya mol C2H5OH ditambah dengan mol H2O. Nah, berarti di sini kita harus cari dulu berapa mol C2H5OH, kemudian berapa mol H2O. Jadi N C2H5OH. Nah, ini kita cari dulu. Jadi gram per ml. Jadi massa dari C2H5OH adalah 27,6 gram per ml-nya berapa? ml dari C2H5OH. Jadi ml C2H5OH itu sama dengan ARC dikali 2 tambah ARH dikali 5, karena di sini 5, tambah ARO dikali 1 tambah ARH dikali 1 sini. Jadi ARC berapa? ARC 12 kali 2 tambah ARH 1 kali 5
tambah ARO itu 16 kali 1, 16 kali 1 tambah ARH 1 kali 1. Jadi ini 12 kali 2 24 tambah 1 kali 5 5, 16 kali 1 16, 1 kali 1 1. Jadi 24 tambah 5 29 tambah 16 45 tambah 1 jadi 46. Nah, jadi di sini MR dari C2H5OH adalah 46. Nah, 27,6 dibagi dengan 46 itu sama dengan 0,6. Kemudian kita masuk, berarti kita cari juga mol dari H2O. Mol H2O itu sama dengan gram per mr. Nah, gramnya berapa? Massa dari H2O. Jadi 54 gram. Di sini 54 per mr-nya berapa? Kita cari mr dari H2O. Mr H2O itu sama dengan ARH dikali 2 tambah dengan ARO dikali 1. Sini angka indeksnya 1. Jadi ARH-nya berapa? ARH adalah 1 kali 2 tambah ARO itu 16 kali 1. Jadi 1 kali 2 2 tambah 16 kali 1 16. Jadi ini 18. Nah, berarti ini MR dari H2O adalah 18. 54 bagi 18 ini dibagi 18 1, ini dibagi 18 3. Jadi 3 bagi 1 3. Nah, inilah yang kita masukkan ke fraksi mol C2H5OH. Jadi ini kita hapus dulu. Jadi di sini mol C2H5OH adalah 0,6 per mol C2H5OH 0,6 tambah mol H2O. Mol H2O adalah 3. Jadi 0,6 ditambah 3 adalah 3,6. Jadi ini sama dengan 1 per 6. Nah, kemudian itu fraksi mol etanol. Kemudian untuk yang di fraksi mol air. Nah, untuk mencari fraksi mol air berarti ini zat pelarutnya. Jadi tadi kan XT tambah XP itu harus sama dengan 1. XT-nya di sini apa? XT-nya adalah X-C2H5OH tambah X pelarutnya H2O harus sama dengan 1. Nah, tadi kita sudah dapat fraksi molnya di sini 1 per 6 tambah fraksi mol H2O sama dengan 1. Jadi fraksi mol H2O saja itu sama dengan 1. Ini pindah ruas ke sini. Pindah ruas ke sini. Jadi 1 dikurang 1 per 6 sama dengan 5 per 6. Nah, 5 per 6 itu sama dengan 0,833. Nah, begitu cara menyelesaikan soal ini. Jadi kita harus cari dulu jumlah mol
zat terlarut dan jumlah mol zat pelarutnya. Nah, baru kita masukkan ke rumusnya. Kemudian kita masuk ke satuan konsentrasi yang kedua, yaitu molalitas. Ini kita hapus dulu. Yang kedua, satuan konsentrasinya itu ada namanya molalitas. Biasanya dilambangkan dengan M kecil. M kecil. Nah, apa itu molalitas? Molalitas adalah banyaknya zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Banyaknya zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Nah, itu yang dikatakan dengan molalitas. Jadi molalitas itu sama dengan NZ zat terlarut per P atau massa pelarutnya dalam kilogram biasanya. Nah, ini sama dengan NZT per, atau kita buat seperti ini juga bisa, NZT kali 1 per P. Ya kan, bisa juga kan? Nah, ini sama dengan mol itu kan gram per mr dikali dengan 1 per P jika satuannya kilo. Nah, kemudian kalau seandainya satuannya gram, masanya P-nya itu, jadi ini sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Nah, jika satuannya ini gram, nah yang di dalam ini gram. Jadi kalau P-nya itu massa pelarut dalam 1 gram, maka yang di atas ini 1000. Kalau massa pelarutnya atau P-nya itu dalam kilogram, maka yang di atas ini 1. Jadi P itu massa pelarut. Nah, contohnya, hitunglah molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan 4 gram NaOH dalam 200 gram air. 200 gram air. Nah, ini contohnya, hitunglah molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan 4 gram NaOH dalam 200 gram air. Nah, jadi NaOH-nya ini merupakan zat terlarutnya. Jadi ini merupakan zat terlarut. Kemudian airnya ini merupakan zat pelarut. Nah, jadi yang 4 gram massa dari zat terlarutnya, yang 200 gram adalah massa dari zat pelarutnya. Kita jawab.
Jadi molaritas itu sama dengan NZT per P, massa larut. Ini jika satuannya kilogram. Nah, ini sama dengan N. Kita langsung aja gram per mr kali dengan 1 per P. Nah, ini sama juga dengan gram per mr kali 1000 per P, karena di sini satuannya dalam gram di sini. Maka kita gunakan rumus yang terakhir ini. Jadi kalau satuannya dalam gram, maka ya ini harus 1000. Nah, berarti ini karena satuannya dalam gram. Nah, jadi N-nya itu sama dengan gram per mr. Gramnya berapa? Gramnya ini adalah massa dari zat terlarutnya, yaitu massa dari NaOH. Jadi 4 per mr. mr dari NaOH. Jadi mr dari NaOH, NaOH itu sama dengan AR Na kali 1 tambah ARO kali 1 tambah ARH dikali 1, karena angka indeksnya masing-masing kan 1. Na1, O1, H-nya 1. ARH kita tahu itu 23 dikali 1 tambah ARO itu 16 kali 1, kemudian ditambah ARH itu 1 dikali 1. 23 kali 1 23, 16 kali 1 16 tambah, jadi ini 23 tambah 16 itu 39 tambah 1 sama dengan 40. Jadi mr dari NaOH adalah 40. Nah, dikali dengan 1000 per P ini massa larut. Larutnya berapa di sini? Massanya 200 gram karena air itu kan larut. Jadi di sini 200 gram. Nah, yang mana yang bisa kita coret? Nah, ini bisa kita coret dibagi 4 1, dibagi 4 10. Kemudian ini dibagi 1000 1, atau ini dibagi 200, dibagi 200 itu 5, bagi 200 1. Jadi M-nya itu M1 kali 5 5 per 10 kali 1 10. Di M-nya sama dengan 5 per 10. Jadi ini sama-sama dibagi 5, 1 dibagi 5 2. Jadi 1 per 2 sama dengan 0,5 molar. Kemudian kita lanjut satuan konsentrasi yang ketiga, yaitu molaritas. Biasanya dilambangkan dengan M besar. Apa itu molaritas? Molaritas adalah banyaknya zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi molaritas adalah banyaknya zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, jadi M-nya itu kalau kita buat rumusnya NZT per P jika satuannya liter. Ini sama dengan gram per mr kali 1 per V jika satuannya liter. Nah, ini sama juga dengan gram per mr kali
1000/V. Ini jika satuannya mililiter. Nah, gram per ml ini adalah gram dari zat terlarutnya. Kemudian mr-nya juga mr dari zat terlarutnya. Kemudian yang ini volume dari pelarutnya. Ini pelarutnya. Pelarut. Contoh, sebanyak 17,1 gram sukrosa, sebanyak 17,1 gram sukrosa itu mr-nya 342, dilarutkan dalam air hingga volume larutan dilarutkan dalam air hingga volume larutan 500 ml. Yang ditanya adalah tentukan kemolaran sukrosa. Tentukan kemolaran atau konsentrasi kemolaran sukrosa. Nah, kita jawab soal ini. Ini kita hapus dulu. Jadi dari soal ini 17,1 gram sukrosa ini. Jadi sukrosa ini adalah terlarutnya zat terlarut. Jadi 17,1 ini merupakan massa dari zat terlarut. Kemudian ini mr-nya sudah diketahui 342. Kemudian dilarutkan dalam air hingga volume larutan 500 ml. Jadi ini merupakan pelarutnya, pelarutnya air di sini. Nah, ini volumenya, volume dari pelarut. Tentukan kemolaran sukrosa. Jadi karena di sini satuannya dalam mililiter, maka rumus yang kita pakai adalah rumus yang terakhir ini, yang ada 1000-nya. Jadi rumusnya itu M sama dengan gram per ml kali 1000/V. Karena volumenya di sini diketahui dalam satuan mililiter. Jadi kita jawab kemolarannya itu sama dengan gram per ml kali 1000/V. Satuannya di sini mililiter. Nah, gram per ml ini merupakan gram dari massa dari zat terlarutnya. Kemudian mr ini merupakan mr dari zat terlarutnya. Kemudian V di sini merupakan volume dari pelarutnya. Nah, sehingga dari soal ini 17,1 gram sukrosa. Sukrosa merupakan zat terlarut. Jadi massanya di sini 17,1 per mr-nya. Mr dari sukrosa sudah diketahui 342 kali 1000 per volumenya berapa di sini? Volume ada volume zat pelarutnya. Pelarutnya air di sini volumenya 500 ml. Nah, ini sama dengan ini dibagi ini sama dengan 20. Ini 1
Kemudian 1000 dibagi 500 itu 2, ini 1. Jadi ini kan bisa lagi dibagi. Ini dibagi 2, 1 dibagi 2, 10. Jadi M-nya itu sama dengan 1 kali 1, 1 per 10 kali 1, 10. Ini sama dengan 0,1 molar. Nah, ini disebut dengan molar. Jadi konsentrasinya 0,1 molar. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai satuan-satuan konsentrasi dalam sifat koligatif larutan. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan ditulis di dalam kolom komentar pada channel Mafia Sekolah ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.